Tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu, yaitu batin kita, Bu. Ya. Jadi sambil kita belajar syariat, kita juga belajar batin kita bersih gitu ya. Maka apapun yang menjadi kecemasan ibu, lepaskanlah, karena bukan urusan ibu, bukan urusan kita. Urusan kita adalah fokus kepada ketaatan, Bu. Jadi lepaskanlah cemas, fokuslah taat. Taat itu nanti adalah inti daripada tujuan ibadah, Bu. Taat itu adalah inti dari tujuan ibadah. Waktu tema sebelumnya kita sudah bahas bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidaklah melainkan hanya untuk ibadah. Nah, salah satunya adalah taat ini, karena taat adalah inti dari tujuan ibu ibadah. Ibu ibadah hakikatnya adalah untuk taat kepada Allah. Ibu sholat, ibu puasa, ibu ngaji, ibu melakukan kebaikan, intinya adalah taat kepada Allah. Itu ya Bu ya. Saya teringat ketika saya mondok di Darul Hikam di Ciputat. Jadi abis dari Kiai Mahfud Asirun 6 tahun di sini, saya pindah mondoknya karena udah lulus. Sambil kuliah di Ciputat, namanya Darul Hikam. Alhamdulillah saya ketemu kiainya warok. Tiap hari kita ngaji, tiap subuh tuh ngajinya Syarah Hikam. Syarah Hikam karyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu ulama tasawuf, Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu menekankan dimensi batin pada taat, Bu. Taat lawannya apa? Ustazah, taat lawannya apa, Bu In? Membangkang, dosa, maksiat. Ternyata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Syarah Hikam, dalam kitabnya Al-Hikam, Bu. Jadi taat dan maksiat itu adalah sesuatu yang seimbang, sama. Kalau kita orang syariat, kita yang pasti ngelihat orang taat itu bagus gitu ya. Ngelihat orang maksiat itu kurang bagus gitu kan, kurang bagus atau jelek. Tapi kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini taat itu sama maksiat itu dia sama sebenarnya, Bu. Taat dan dosa atau dan maksiat itu merupakan perjalanan spiritual manusia menuju Allah. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah bagaimana ketaatan maupun kemaksiatan itu tidak hanya terletak pada perbuatannya. Paham gak Ibu? Tetapi pada keadaan hati yang terbentuk setelah ibu taat itu, atau setelah ibu maksiat itu. Misalnya, ada taat yang bagus karena Allah, ada taat yang melahirkan ujub, kesombongan. Paham gak Ibu? Orang sholat, tapi sholat itu taat ya Bu ya? Sholat itu taat, tapi dengan sholatnya dia melahirkan ujub. Jadi artinya dengan taatnya itu justru bukan mendekatkan dia kepada Allah. Justru dengan ujubnya itu dia semakin jauh dari Allah. Padahal intinya taat adalah tujuan dari ibadah untuk taqarrub ilallah. Tapi ibu sholat karena manusia pengen dilihat ria, ibu tidak sampai kepada tujuan taqarrub ilallah. Ada lagi orang yang maksiat, dia dosa, tapi dengan maksiatnya, dengan dosanya dia menyadari
menyadarkan hatinya, dirinya akan kelemahannya dan mendorongnya untuk kembali kepada Allah. Justru dosanya, maksiatnya itu taqarrub ilallah, bukan Bu? Kalau karena dosanya, karena maksiatnya dia tambah dekat sama Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak Bu? Jadi taat sama maksiat itu kalau dalam teorinya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu sama, seimbang. Seimbang antara taat dan maksiat. Semuanya merupakan perjalanan spiritual dari Allah buat manusia. Kalau kita taat, alhamdulillah, nikmat anugerah dari Allah, kita bisa menjalankan ketaatannya untuk mendapatkan dekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita lagi khilaf, lagi maksiat, lagi dosa, kita juga justru dosa itu yang kita buat kita sadar, kita akan kembali lagi kepada Allah. Jadi gini, dalam hadis dijelaskan faqad jaa'a fis shahih, maka telah datang di dalam kitab sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, walladzi wahai zat yang nafsi jiwaku biadihi, berada di dalam kekuasaannya. Jadi ini Nabi Muhammad yang ngomong, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa? Laulam tadnabu, jikalau tidak ada yang berdosa, mereka tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan menggantikan mereka. Wajah biqaumin, dan telah datang dengan suatu kaum yadnabuna, mereka yang berdosa, wa yastaghfirunallah, maka mereka meminta ampunan kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Maksudnya apa nih Bu? Jadi maksudnya ini yang utama itu sebenarnya bukanlah terhindar dari dosa. Kita manusia diciptakan ada hawa nafsu, ada akal, pikiran, ada hati nurani yang terkadang kita bisa taat, yang juga terkadang kita sebagai manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan, kita juga bisa lupa, bisa melakukan dosa. Jadi yang utama itu bukanlah kita terhindar sepenuhnya dari dosa. Kalau kita sepenuhnya 0% nggak punya dosa, itu namanya malaikat, Bu. Itu namanya malaikat. Malaikat. Kita diciptakan sebagai manusia. Jadi taat dan dosa itu sebenarnya sejatinya mengajarkan kita perjalanan spiritual kita untuk tambah dekat kepada Allah. Kalau kita taat, alhamdulillah ya Allah, karenamu aku bisa ngaji, karenamu aku bisa sholat, karenamu, karena kekuatan darimu aku bisa puasa, karena anugerah darimu aku bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika kita lagi khilaf, kita lagi maksiat, itu juga perjalanan spiritual kita. Kita kembali lagi ingat, ya Allah, aku manusia biasa, aku lemah daripada menahan hawa nafsuku sendiri. Ya Allah, aku sebagai hamba yang tidak sempurna di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni aku, tambah dekat dia sama Allah. Mau dia melakukan ketaatan, mau dia melakukan kemaksiatan, tapi intinya itu perjalanan spiritual, dia tambah dekat kepada Allah. Enak ya Bu ya? Gak ada manusia yang gak punya dosa Bu. Saya juga punya dosa banyak, lebih banyak daripada ibu. Tapi bagaimana dosa itu menjadikan pelajaran
Kalau ibarat peribahasa mah jangan jatuh di lubang yang sama. Udah mah kemarin begitu, ingat sih, cuman gak nyesel. Besoknya begitu lagi. Itu namanya menyepelekan dosa. Bisa jadi nanti menjadi orang yang fasik. Dia ngulangin terus kesalahan yang sama. Padahal harusnya ketika dia salah, dia ingat, ya Allah, aku sebagai manusia yang tidak kuat akan hawa nafsu, ya Allah, tapi aku ingin kembali kepadamu. Besok-besok aku jadikan pelajaran ini, aku kembali kepadamu. Jadi taat dan dosa atau maksiat itu hakikatnya sama apa? Sama-sama dia perjalanan kita, perjalanan spiritual manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang masuk surga itu kebanyakan bukan amal baiknya, bukan amal buruknya, bukan amal baiknya yang lebih banyak, tapi bagaimana respon dia ketika dia beramal baik. Dia ingat nggak sama Allahnya? Ketika dia beramal yang tidak baik, dia ingat nggak sama Allahnya? Tapi secara syariat, ibu juga harus belajar. Secara syariat, taat itu adalah nur, cahaya. Sedangkan dosa itu adalah kegelapan. Bu, taat itu secara syariat dia adalah cahaya. Ya. Kalau dosa itu adalah gelap. Kalau ngantuk adalah gelap ya. Malu kalau udah jam segini main ini rawan. Apalagi kalau nggak tidur siang. Kalau tidur siang main insya Allah. Jadi taat itu cahaya, dosa itu kegelapan. Bu, agar kita bisa melihat sesuatu yang baik yang mana, maka kita perlu banyak cahaya, perlu banyak melakukan ketaatan. Agar apa? Kita bisa melihat yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Jadi jangan sampai mentang-mentang tadi teorinya menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa taat dan dosa itu teorinya sama-sama merupakan perjalanan spiritual kita menuju Allah. Ibu ujung-ujung udahlah sama aja, berarti dosa aja lah. Jangan. Justru kalau ibu menyepelekan dosa, berarti ibu menyepelekan keagungannya Allah. Jadi semakin banyak cahaya, semakin banyak ketaatan, jalan hidup ibu itu semakin bagus. Kalau ibarat ibu mau melakukan perjalanan, kalau jalannya gelap, susah nggak? Susah. Mau jalan nabrak terus, melarat terus, kesakitan terus, ya nggak ibu? Tapi kalau ibu banyak cahayanya, nih Majelis Ta'lim Sukari Al-Mu'min kalau nggak ada lampunya, kira-kira ibu belajarnya gimana? Coba, walaupun di luar ada matahari, ini dimatiin aja. Nggak ada, nggak kelihatan, yang ada kita tidur ya. Mana ada AC lagi, ada kipas, mules. Jadi ini cahaya ini adalah hasil daripada ketaatan. Maka ketika ibu bisa melaksanakan taat, ibu kembali lagi. Artinya bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Jadi beliau menekankan bahwa taat yang disertai dengan kesombongan dapat lebih merusak dibandingkan dengan maksiat yang diiringi dengan penyesalan dan taubat. Jadi ada orang taat, tapi taatnya itu bukan membawa jalan kita untuk dekat kepada Allah. Karena apa? Karena ketaatannya dia ujub, dia sombong. Aku mah bisa ngaji loh, aku mah bisa sholat fardu 5
waktu nggak pernah telat, berjamaah terus loh. Tapi Allahnya hilang. Itu bisa jadi lebih rusak daripada ahli maksiat yang dia bertaubat kepada Allah. Makanya kalau kita melaksanakan kebaikan, Bu, ketaatan, jangan GR dulu, jangan sombong dulu. Itu yang menggerakkan kita melakukan kebaikan siapa? Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan aku untuk melakukan kebaikan. Seandainya Engkau tidak takdirkan, Engkau tidak anugerahkan aku untuk, Engkau tidak berikan aku kekuatan untuk menjalankan kebaikan, ya Allah, niscaya aku menjadi orang-orang yang merugi, kan gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bisa menahan daripada godaan-godaan hawa nafsu, menahan daripada godaan-godaan yang tidak baik, ya Allah. Itu berkat anugerah nikmat dari Allah. Jadi kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, taat sama maksiat itu sama-sama perjalanan spiritual kita menuju Allah. Ibu nggak usah pesimis. Dulunya mudanya aku mana nggak pesantren, nggak usah pesimis. Nggak pernah pesantren, sholat 5 waktu juga bolong-bolong, ngaji juga bolong-bolong, kadang-kadang malah nggak pernah ngaji. Ada ya ngajinya pas sudah tua doang gitu kan, ngajinya pas sudah tua doang. Nggak usah pesimis. Ibu jadikan introspeksi, ya Allah, ya udah, berarti sekarang aku harus kembali kepadamu. Barangkali yang begitu, yang gak mondok, yang gak pernah ngaji, dia sekarang taubat, dia sekarang nyesal, dia sekarang hatinya kembali kepada Allah, dia lebih dekat dari Allah daripada kita yang mondoknya bertahun-tahun. Iya gak? Iya, jangan sombong dulu, belum tentu. Karena apa tadi? Karena hakikatnya taat dan dosa itu adalah perjalanan spiritual kita menuju Allah. Apapun yang ibu kerjakan sekarang, ketika ibu kerjakan itu kebaikan, ketaatan, ibu sadar itu anugerah dari Allah, itu kekuatan dari Allah. Aku bisa seperti alhamdulillah, aku termasuk orang yang mustafa, yang dipilih sama Allah untuk menjalankan kebaikan dari Allah. Bu, ya. Senang kan kalau dipilih sama Allah untuk menjalankan kebaikan dari Allah? Senang ya? Senang. Alhamdulillah, anugerah Allah. Tapi ketika ibu jatuh, ibu maksiat, ibu dosa, ya Allah, sadar lagi, ingat, aku hamba yang tidak sempurna. Aku bukan malaikat. Ya Allah, aku ini lemah untuk menahan godaan hawa nafsuku sendiri, ya Allah. Tapi ya Allah, aku di hadapan-Mu, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan dosaku ini, ya Allah, dengan maksiatku ini, ya Allah, dengan air mataku ini, ya Allah, Engkau gantikan menjadi rahmat dan karunia untuk jalan aku mendekat kepada Allah. Dikit lagi ya Bu ya, dikit lagi, selama kan? Iya. Gak usah banyak-banyak, kata suami saya, ngajinya jangan lama-lama, tenang aja, jangan lama-lama. Iya. Nah, jadi apa? Maksudnya ini lebih menekankan bahwa nilai spiritual itu, Bu, suatu perbuatan itu lebih penting daripada sekedar wujudnya. Wujudnya itu taat apa dosa, tapi yang lebih penting adalah nilai spiritualnya. Dia dengan dosanya membawa dia kembali mendekatkan diri kepada Allah. Dia sadar bahwa dia makhluk yang selemah-lemahnya, atau dia dengan taatnya dia membawa kepada ujub, kesombongan kepada Allah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan pengennya mah taat yang membawa kedekatan kepada Allah, kesadaran diri,
bahwa semuanya itu anugerah dari Allah. Pengennya kayak gitu ya Bu ya? Pengennya. Karena kalau dosa dulu mah ngerinya dosa mah iya, sombong mah iya, nggak sadar diri gitu yang parah. Udah mah dosa, udah mah maksiat, tidak kembali sama Allah, tidak ingat Allahnya, malah dia sombong dengan kemaksiatannya. Ada kayak gitu ya? Nggak tahu dah. Tapi mungkin kita kadang-kadang kayak gitu. Udah mah sombong, udah mah maksiat, sombong. Padahal itu perbuatan yang tidak baik. Udah mah ngomongin orang maksiat, tapi berlaga itu benar. Berlaga itu nggak salah. Bukan istighfar, kembali kepada Allah. Kalau ibu lagi menzolimi orang, ini mah menzolimi orang, tapi ibu merasa ibu tidak menzolimi orang, bahkan ibu yang dizolimi. Padahal ibu yang menzolimi orang, itu namanya maksiatnya edan. Bukan, iya maksiat edan. Bukan maksiat membawa perjalanan kita mendekat kepada Allah, tapi malah maksiat makin jauh dan makin gelap. Jadi ibaratnya hati itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hatinya udah ada penyakit, udah maksiat, sombong sama Allah, Allah tambah lagi tuh penyakitnya. Kalau ibu gimana? Ibu maunya mendingan Bu? Ibu maunya yang taat tapi ujub, apa yang maksiat tapi sombong? Gak mau dua-duanya. Mendingan mana? Gak mending dua-duanya. Tapi ya kalau nggak bisa kita perbaiki pelan-pelan hati kita. Ya udah, minimal kita taat dulu walaupun masih ujub. Tapi ingat, jangan sampai situ doang. Jangan sampai taat doang. Jangan sampai sholat doang. Jangan sampai ngaji doang. Kita perbaiki batin kita. Ya Allah, taatku ini karena anugerah darimu, bukan karena kita sombong diri kita yang bersih sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Bukan karena kita sombong, karena kita punya ilmu lalu kita melupakan Allahnya. Wa khairu minha, dan yang lebih baik daripada maksiat, ay minal maksiatil lati turisul inkisar, daripada maksiat yang menghasilkan kehancuran hati. Bu, jadi yang lebih baik dari maksiat itu baik. Kan kalau secara syariat maksiat itu gak baik, jahat kan Bu, jelek kan. Tapi justru maksiat itu wa khairu minha, lebih baik, yang lebih baik daripada maksiat ini. Artinya ada maksiat yang baik yang tadi membawa spiritual kita mendekatkan kepada Allah. Kalau apa? Minal maksiatil lati turisul inkithar. Yang maksiat itu setelah kita maksiat kita ingat, turis, dia menghasilkan apa? Al-inkisar, kehancuran hati kita. Ya Allah, tadi kenapa aku kayak gitu ya Allah? Ya Allah, kenapa tadi subuhnya kesiangan? Ya Allah, hancur hati kita. Seandainya aku setel alarm, lalu aku bangun sholat subuh, Masya Allah, engkau senang. Itu tadi Allah, kenapa aku kesiangan? Hancur hati kita Bu. Melalaikan sholat kita, hancur hati kita. Ya Allah, tadi ada fakir miskin, aku punya uang, tapi kok aku masih menahan uang itu. Ya Allah, hancur kayaknya hati kita. Tapi aku gak ngasih gitu, padahal dia udah minta tapi berat rasanya. Itu hancur hati kita. Itu baik Bu, baik. Sama at-ta'atul lati turisul inkithar, taat juga bagus. Wa khairu minha, bagus taat. Jadi keduanya ini bagus. Kalau apa? Turisul inkisar, kalau dia mewariskan hancur hati ibu, artinya benar-benar ingat kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa ngaji ya Allah. Anugerah darimu ya Allah, nikmat darimu ya Allah, aku bisa mendapatkan kebaikan ini ya Allah.
Mungkin seandainya aku tidak ngaji, ya Allah, aku di rumah malah ngedengerin gosip, ngelamun, banyak stres mikirin utang. Ibu kan ngaji banyak manfaatnya. Pertama silaturahim, ya ketemu tetangga. Kan kalau nggak ngaji mah jarang nyapa, jarang salim. Apalagi kalau di rumah aja. Silaturahim. Tuh, orang yang banyak silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Ngaji ini bukan ngaji doang, Bu, tapi ibu silaturahim ya. Yang kedua, ibu niat taubat. Ngaji taubat artinya Allah kemarin sering lupa, sekarang pas ngaji tadi baca tahlil istighfar, itu ibu sambil taubat. Yang ketiga, tolabul ilmi, nuntut ilmu, menggugurkan kewajiban. Walaupun udah tua kan, menuntut ilmu itu wajib ya, daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi walaupun belum mati, selagi masih hidup gitulah ya Bu ya, selagi masih hidup paling gak sempetin ngaji seminggu sekali ya. Fa innal arifina, karena sesungguhnya orang yang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana, orang yang sudah mengenal Allah. Yatabarrauna, merasa lebih rendah diri. Orang arif itu Bu, kalau dia melaksanakan ketaatan, dia merasa rendah hati, rendah diri, hancur hatinya. Wa yatadallaluna, dan penuh merasa hina. Indah to'ah, ketika dia to'at. Padahal ketika dia to'at Bu, bukan maksiat. Kalau orang awam biasanya ketika dia to'at dia senang. Ketika dia to'at dia bangga. Kalau orang awam, ketika dia maksiat dia merasa hina. Tapi orang arif beda. Orang arif itu ketika dia melakukan to'at dia merasa hina. Dia merasa diri dia rendah. Aksaru mimma yatadallalu ahlul ma'asi. Sama seperti dia juga merasa hina ketika dia menjadi ahli maksiat. Indal maksiat, ketika dia maksiat. Wa yastaghfirunallah, dan dia mohon ampun kepada Allah min tilka ta'ah, daripada taat, daripada yang demikian itu taat. Bu, kalau kita minta ampun kalau lagi maksiat, kalau lagi dosa. Kalau orang arif itu minta ampunnya bukan karena dosa, tapi karena dia taat, dia minta ampun kepada Allah. Ibu, Nabi Muhammad SAW gak punya dosa, maksum, bersih, tapi istighfarnya sehari, Masya Allah. Nabi Muhammad istighfar, padahal Nabi Muhammad gak punya dosa. Ini seperti orang arif nih. Orang arif itu ketika dia melakukan taat, dia wa yastaghfirunallah, dia beristighfar kepada Allah min tilka ta'ah, daripada yang ini taat. Li'annahum, karena bahwasannya yarawna, mereka mengira annaha, bahwasannya taat laisat ahlan limaqamil ubudiyah, dia tidak layak bagi pada makom kehambaan. Jadi dia merasa ketaatannya itu nggak layak, ketaatannya itu belum sempurna. Dia sholat tapi sholatnya kayaknya ya Allah tidak sebanding dengan semua anugerah yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang arif itu dia mohon ampun kalau dia taat, justru nggak, karena dia nggak pernah maksiat. Jadi dia istighfarnya karena dia melakukan ketaatan. Dia istighfari sholat dia, khawatir sholatnya nggak khusyuk, istighfar. Khawatir sholatnya ada riyaknya, khawatir sholatnya pengen dilihat, didengar sama orang lain, khawatir sholatnya pengen dianggap orang soleh, khawatir sholatnya pengen dianggap wanita solih
al-ibad, hamba. Jadi dia taatnya itu, dia merasa dia taatnya itu tidak seperti apa yang Allah inginkan kepada dia. Dia merasa kurang, dia merasa hina, dia merasa nggak ada apa-apanya ketaatan dia kepada Allah. Wala adlu ala dzalika min khalqillahi ta'ala. Ini bukti nyata bahwasannya min khalqillahi ta'ala, daripada penciptaan Allah Ta'ala, linau'i minal malaika, daripada macam-macam malaikat, yasjuduna mundu khuliqa ila yasjuduna, yang mereka bersujud mundu sejak khuliqu diciptakan. Jadi malaikat itu diciptakan, kalau dia bersujud, tugasnya sujud, dia sujud sampai kapan? Ila antaku masa'a, sampai nanti dia dibangkitkan di hari kiamat. Jadi manusia, orang yang arif itu, dia merasa ya Allah, ibadahku gak ada apa-apanya dibanding dengan malaikat. Aku sujud tapi aku masih bangun, aku ruku tapi aku masih bangun, aku masih makan, aku masih melakukan banyak yang tidak Engkau perintahkan. Artinya masih banyak kurangnya gitu. Padahal kalau malaikat mah disuruh sujud sampai hari kiamat, nggak bangun-bangun. Dia, tapi orang arif ini merasa kurang banget. Kalau kita mah disuruh sujud, Bu, sujud 1 jam aja udah nggak kuat ya Bu. 1 jam, jangankan 1 jam, ruku setengah jam aja udah pengkor, udah pengen buru-buru bangun. Jangankan ruku, berdiri juga Fatihah nggak kuat lama-lama, surahnya pendek aja lah, Anas, Kulhu, kuliah, ya. Dia beristighfar. Fa idza rafa'u minas sujudi qala, maka apabila dia bangun, mereka bangun minas sujudi, daripada sujud, qalu, mereka berkata, subhanaka ma'abadnaka, maha suci Allah, ma'abadnaka, kami tidak menyembahmu haqqa, secara hak, ibadatik, sebagaimana ibadah kami, sebagaimana mestinya. Ya Allah. Jadi istighfarnya, taubatnya bukan karena maksiat, tapi karena dia taat luar biasa tuh Bu. Kita udah bisa belum? Kan udah pada tua. Ya, belajar. Saya juga sama, udah tua, belajar. Kita belajar, ya Allah. Ketika kita dianugerahi, kita bisa mengerjakan kebaikan, ketaatan, kita bersyukur. Allah pilih kita jadi manusia yang mustafa, yang terpilih untuk melakukan kebaikan. Berarti Allah sayang sama kita. Kalau suatu waktu kita lupa, kita hilaf melakukan dosa, itu juga merupakan jalan spiritual kita untuk taubat kepada Allah. Kita sebagai manusia yang penuh lemah, penuh hina, penuh dosa, tidak bisa apapun. Kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita. Kita bermaksiat kepada Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Itu adalah jalan kita menuju kedekatan kita kepada Allah. Jadi orang arif itu memandang bahwa ketaatan dan kemaksiatan adalah kondisinya seorang mukmin. Wajar, Bu, wajar. Ibu jangan sampai meremehkan orang yang maksiat, gitu maksudnya. Jangan sampai kita sekali-kali meremehkan orang yang maksiat. Kita nggak tahu menangisnya dia di tengah malam kepada Allah seperti apa. Kita tidak tahu nanti mungkin dia akan kembali kepada Allah lagi, lebih kembali daripada kita. Kita nggak tahu nanti dari maksiatnya dia akan menghasilkan dia lebih dekat dari Allah apa daripada kita. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain yang melakukan maksiat. Barangkali maksiatnya itu adalah jalan dia menuju Allah. Jadi udah, taat dan maksiat itu adalah kondisinya seorang mukmin biasa.
Yang penting ibu, ketika ibu bisa taat, ibu bersyukur, alhamdulillah kekuatan dari Allah. Ketika ibu maksiat, ibu kembali lagi kepada Allah. Tapi ingat syariatnya, taat itu cahaya, maksiat itu gelapan. Kalau ibu banyak mau tahu yang baik-baik, ibu di jalannya dituntun sama Allah, banyak diilhami kebaikan oleh Allah, maka jalankanlah sebanyak-banyaknya ketaatan. Adapun hati kita masih ujub, masih ria, yuk sama-sama kita berbenah. Mumpung belum kan Waila mau jadi kekasih Allah ya. Masya Allah, mau banget ya Waya. Nanti apa aja dikasih. Masya Allah, mau bukan hanya suami Waila yang dikasih sama anak. Nanti ya kalau Waila sudah menjadi kekasih Allah, apapun yang membuat Waila bahagia, apapun yang membuat Waila senang, Allah pun senang, insya Allah. Jadi terkadang ia dalam ketaatan seorang mukmin, terkadang ia dalam kemaksiatan. Maka kita nih sebagai sama-sama seorang mukmin jangan sampai merendahkan orang yang maksiat. Dan jangan sampai kita, ya Allah, gue mah ngaji, gue mah sholat 5 waktu, pokoknya sombong lah gitu. Gue nya doang, Allahnya lupa, Allahnya nggak ada. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah dalam ketaatan adalah kita menyaksikan bahwa karunia dari Allah, nikmat dari Allah, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah Engkau pilih aku untuk menjalankan ketaatan. Itu kita saksikan karunia Allah kepada kita. Dan yang seharusnya kita lakukan ketika kita dalam keadaan maksiat, kita lupa, jangan sampai kita jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Apalagi kita menyepelekan dosa. Menyepelekan dosa itu berarti gak kembali sama Allah. Jadi maksiat yang bagus adalah kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama dan kita kembali bertaubat memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan maksiat kita yang kemarin-kemarin, maksiat kita yang masih nanti kita mungkin lupa atau mungkin kita hilap, itu kita hatinya segera tersadar bahwa itu jalan kita menuju kedekatan kita kepada Allah. Yang terpenting ketika ibu maksiat, ibu kembali, jangan biasa-biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Jam 5 lewat 2 menit. Ini lagi 5 kurang di sini. Ya, kita sudahi. Kurangnya dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi la yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita